Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Sunbri Tarot. Salam dari saya dan apa khabar semua? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Baik teman-teman, di atas permintaan ramai, hari ini sekali lagi saya akan membahaskan cinta yang tidak bertema. Teman-teman, di readingan yang tidak bertema kali ini, kita akan cuba menarik energi apa dan siapa sahaja yang kamu fokuskan. Nah, keberhasilan pembacaan kali ini akan bergantung dengan kerjasama dan fokus kalian semua ya. Bersama-sama kita akan cuba lihat energi siapakah yang akan ketarik ke pembacaan ini nanti. Baik, kita teruskan sahaja ke general reading hari ini dan perlu saya ingatkan bahawa bacaan ini mungkin resonate atau tidak sama sekali dengan kondisi kamu. Berbijaksanalah dalam menyingkapi setiap readingan yang didengarkan. Baik teman-teman, kita akan mulakan dengan menarik energi siapa sahaja yang sedang kamu fokuskan detik ini. Okay guys, saya tidak pasti ya soalan apakah yang patut ditanya. Begini teman-teman, kerana pembacaan kali ini tidak bertema, mungkin ya saya harus bertanyakan satu soalan bagi pihak kalian semua ya. Siapakah dia seseorang yang sangat peduli dan mementingkan kamu di dalam hatinya? Nah, kerana pembacaan ini tidak bertema, saya perlu ya mengacukan satu soalan bagi mendapatkan jawapannya. Nah, saya rasakan detik ini teman-teman ya, tidak ada soalan yang lebih penting dari ini. Siapakah dia? Seseorang yang sangat peduli dan sangat mementingkan kamu di hatinya dia. Wow, teman-teman, pembacaan yang tidak bertema ya. Kad pertama yang hadir menunjukkan connection ataupun koneksi. Nah, walaupun pembacaan kali ini juga tidak bertema ya, ini pembacaan kedua yang saya lakukan tanpa tema ya, atas permintaan ramai di kolom komentar. Kad pertama menunjukkan connection, yang ini memperjelaskan ya ke tema readingan hari ini yang tidak bertema. Kalian ini terkoneksi dengan begitu kuat sekali. Nah, dapat dilihat ya dengan gambar yang pertama ini. Ada energi ya, ada flow of energy yang mengalir ya. Seperti dari kamu pergi ke orang ini ataupun dari orang ini datang kepada kamu. Connection. So, begini teman-teman ya. Kelihatan dengan begitu jelas sekali kalian ini terkoneksi. Nah, walaupun mungkin ada yang berjauhan, ada yang tidak pernah bertemu, ataupun ada yang terpisah, kalian sentiasa terkoneksi. Dengan kehadiran kad ini juga ya, saya menarik energi seseorang yang sudah tidak percaya lagi akan koneksi ini. Kamu merasakan orang ini mungkin sudah pergi meninggalkan, ada yang memblokir, ada yang menghilang, ada yang tidak mahu lagi berhubungan dengan kamu, maka kamu tidak percaya akan koneksi ini. Nah, saya menarik energi yang seperti itu dari kad yang pertama ini. Tetapi entah mengapa ya, walaupun saya ingin seperti kalian ya, cuba menyingkirkan ataupun kurang percaya akan hubungan ini, tetapi dengan kehadiran kad pertama ini, sama ada kamu percaya ataupun tidak, sama ada kamu yakin ataupun tidak, koneksi ini masih tetap berjalan. Nah, itu menurut pemahaman saya, dari cara saya menyerap energi dan melihatkan kepada kad ini. Masih ada energi yang terkoneksi dengan orang ini. Nah, saya tidak tahu teman-teman siapa yang kamu fokuskan. Sepertinya orang ini masih memfokuskan kamu ya. Kita akan lihat lagi. Kad kedua, bravery. Selama ini teman-teman ya, saya merasakan kamu sudah cukup berani berhadapan dengan orang ini. Ada keberanian, ada courage untuk seperti menghadapi hubungan yang penuh dengan tantangan ini. Nah, di sini saya tidak tahu ya, bagaimanakah kondisi hubungan kalian masing-masing, tetapi memerlukan banyak keberanian, keyakinan untuk mewujudkan hubungan yang seperti ini. Nah, walaupun banyak tantangan, banyak keberanian, mungkin ada yang sudah mengakhiri
kerana agak sukar untuk menjalankan, tetapi di hati kalian masing-masing jelas terlihat ya, seperti masih ada keyakinan terhadap koneksi ini. Beberapa di antara kamu masih lagi belum berputus asa, walaupun mungkin hubungan ini sedang jeda, tetapi kamu dan dia, walaupun kamu tidak menyukai ini teman-teman ya, masih lagi terkoneksi. Kerana saya menangkap energi yang seperti kalian berdua ya, kamu dan dia, masing-masing mempunyai kepercayaan diri yang tinggi, mempunyai kepercayaan dan determinasi untuk meneruskan koneksi hubungan ini. Nah, saya merasakan kamu juga berdiri dengan seseorang yang cukup berani ya, cukup berani untuk menghadapi segala tantangan, orang yang berani mengambil risiko, berjiwa petualangan, dan dia seseorang yang seperti live at the moment. Hari ini, esok-esok. Apa yang perlu ditempuhi hari ini, ditempuhi hari ini. Nah, esoknya baru akan dibicarakan. Seperti dia tidak mahu berfikir terlalu panjang, melihat terlalu ke depan, tetapi menerima seadanya. Nah, jikalau tantangan itu hari ini, maka perlu diselesaikan saat ini. Begitu orangnya ya. Orangnya cukup berani dan cukup mengambil risiko. Entah mengapa daripada kad kedua ini ya, saya juga menangkap energi seseorang yang sungguh aktif sekali, khususnya di waktu malam. Nah, mungkin dia sering tidur sangat lewat ya di waktu malam, atau mungkin orang ini bekerja di waktu malam, tetapi dia cukup aktif di waktu malam. Nah, mungkin ya seperti di malam hari, kita lebih cenderung bersendirian. Maka banyak sesuatu yang berlaku di minda ya, di fikiran kita, membuatkan dia terkoneksi dengan kamu, memikirkan kamu, khususnya di waktu malam. Happiness. Orang ini teman-teman ya, sering memberikan kamu gambaran yang dia baik-baik saja, dia cukup bahagia. Tetapi entah mengapa saya menangkap energi seseorang yang memang ya, sememangnya dia cukup bahagia, tetapi seperti ada kalanya, apa yang dia tampilkan itu tidak semestinya seperti apa yang terlihat. Dia cuba menggembirakan hatinya, membahagiakan dirinya, dan ada kegembiraan yang penuh ketika energinya terkoneksi dengan kamu. Nah, walaupun hubungan kalian ini mungkin banyak halangan dan rintangan, mungkin ada perbezaan dan sebagainya, dia tetap bahagia ketika dia terkoneksi dengan kamu. Dia secara berani, teman-teman ya, ingin terkoneksi dengan kamu dan tidak mahu memutuskan koneksi ini. Ada kebahagiaan yang penuh yang dirasakan ketika dia membayangkan wajah kamu. Seperti melompat ya, secara sangat riang. Seperti seorang kanak-kanak kecil ketika membayangkan wajah kamu. Nah, kita akan lihat lagi di sini ya. Orangnya cukup balance, sangat sabar. Dia sangat penyabar, tidak suka ribut-ribut, tetapi ketika dia diletakkan kepada mencapai tahap ya, mencapai limit, it's going to be ugly. Ketika dia marah teman-teman ya, it's going to be ugly. Tetapi it takes a lot ya, seperti perlukan sesuatu yang lebih untuk dia menjadi marah. Tetapi ketika dia benar-benar marah dan keadaan tidak akan begitu indah teman-teman ya, tetapi secara keseluruhannya dia seorang yang berjiwa tenang, sabar, sangat balance. Dan saya merasakan orang ini ya, ketika dia bersama dengan kamu, dia rasa dia dapat mengimbangi kamu dengan begitu baik. Nah, mungkin agak sukar untuk dia mengimbangi orang lain, tetapi dengan kamu, everything is balance. Seperti menjadi tenang, menjadi seimbang, menjadi cukup bahagia ketika dia berada di samping kamu. Nah, mungkin ya, sebahagian daripada dia ini menyukai warna biru. Saya tidak tahu teman-teman, apakah ini warna kegemarannya, ataupun kamu yang menyukai warna biru. Nah, saya menangkap energi seorang, jikalau dia berdefine masculine ya, orangnya lemah lembut. Mungkin juga seorang lelaki yang mampu ya, mengemas rumah ya, ada sisi femininnya, begitu ya. Nah, jikalau ini seorang wanita, dia seorang yang lemah lembut, very define feminine begitu. Tetapi saya tidak tertakluk kepada define feminine or masculine. Maksud saya dia orang yang lemah lembut, baik define masculine ataupun define feminine, yang menyukai warna biru. Entah mengapa teman-teman ya, dengan kehadiran gambar ini, sama ada orang ini ingin travelling ke Jepang teman-teman ya, ataupun mungkin sudah pernah travel ke Jepang, ataupun mungkin ada keinginan untuk travelling ya ke sana, ataupun mungkin saat ini dia berada di sana atas urusan pekerjaan. I don't know you guys. Suddenly ada gambar seorang yang memakai kimono ya, yang menunjukkan negara timur ini ya.
someone somewhere in Japan, teman-teman, begitu ya. Sesuatu yang ada kaitan dengan mungkin ya menyukai makanan Jepun, begitu ya. Seseorang yang menyukai sushi, menyukai makanan-makanan Jepun, begitu ya. Strength. Di sini ada pelbagai energi dengan kehadiran strength ya. Seseorang yang sangat tahan banting, berdaya tahan, orang yang cukup berdeterminasi. Nah, dia ini mungkin ya, sama ada dia tulang punggung keluarga ataupun anak bungsu yang ditinggalkan oleh keluarga tersayang, ibu atau ayah tersayang, sehingga dia menjadi seorang yang cukup kuat, terpaksa bersendirian mengharungi kehidupan ini. Dengan kehadiran strength ini juga saya merasakannya, I can't help it you guys, seperti seseorang yang menahan rasa, menahan cinta, menahan pergerakan dan aksinya ke kamu. Kerana ada sesuatu yang menghalang hubungan kalian, membuatkan dia tidak ada pilihan lain selain menutup perasaannya, mengontrol dirinya, mendisiplinkan rasa rindu, mendisiplinkan dirinya agar dia tidak mengejar kamu, tidak terlalu terlihat yang dia benar-benar jatuh cinta dengan kamu. Yang pasti teman-teman ya, di pembacaan yang tidak bertema ini, kamu berdiri dengan seseorang yang sudah menjalani lika-liku kehidupan dan sedang mengontrol perasaannya kepada kamu. Di sini jelas terlihat ya, ada kekuatan cinta di antara kalian. Kad pembuka dan penutup, koneksi and strength. Kamu boleh baca sendiri teman-teman. Terkoneksi dan ada kekuatan cinta, kekuatan perasaan. Seseorang yang sebenarnya ya benar-benar ingin menakluki kamu, ingin memiliki kamu, tetapi mungkin ada halangan-halangan yang tertentu. Nah, jikalau saya ulangi ya, pasti kalian sudah bosan ya, hubungan yang bersegi-segi dan sebagainya. Kamu sesuaikan pembacaan yang tidak bertema ini dengan kondisi kamu. Nah, di sini saya dapat pastikan orang ini masih terkoneksi dengan kamu, masih menyimpan perasaan. Ada beberapa di antara dia yang menyangkal perasaan ini sehinggalah detik ini. Dia sangat tertarik dengan kamu yang feminin ya. Jikalau dia seorang lelaki, ada ciri-ciri kamu yang juga sangat menarik hatinya. Ketika kamu melihat dia sebagai seorang sosok yang kuat, dia juga merasakan kamu ini seorang yang cukup berdeterminasi. Kamu mampu menakluki apa pun yang kamu inginkan. Ada sisi-sisi ini ya, kekuatan di diri kamu yang menarik perhatian si dia. Dan dengan dia, teman-teman ya, dia merasakan hanya kamu dapat seperti menjinakkannya sisi keliaran orang ini. Dia merasakan kamu dengan begitu mudah ya, dapat mengontrol, menjinakkan fikirannya, menjinakkan perilakunya. Entah kenapa ya, saya menarik energi yang seperti itu. Baik teman-teman, di sini saya sudah sebutkan ya, beberapa karakteristik daripada seseorang yang sangat peduli dan sangat mementingkan kamu di hatinya. Nah, saya perlu acukan soalan ya, kerana readingan ini tidak bertema. Nah, bagi pihak kamu, saya rasakan ini soalan yang paling penting. We move to the next step. Nah, teman-teman, saya tidak pasti soalan apakah yang perlu ditanya di sini. Kita cubakan begini saja ya, menggunakan oracle card yang sama. Apakah yang sedang dia pikirkan tentang kamu detik ini? Seseorang yang cukup peduli dan cukup mementingkan kamu di hatinya. Orang ini ya, apakah yang sedang dia pikirkan tentang kamu detik ini? Kepada pembacaan yang tidak bertema ini. Wow, rhythm. Ini sangat sinkron ya, teman-teman. A rhythm. Rhythm ini seperti rentak, teman-teman ya. Tune to the natural rhythm of life. Wow, this is amazing, teman-teman ya. Walaupun pembacaan ini tidak bertema ya. Kad pertama, koneksi. Apa yang sedang dia fikirkan, rentak. Kamu tahu teman-teman, setiap kali kalian terkoneksi, ketika dia membayangkan kamu, kamu membayangkan dia, ketika energi kalian ini terkoneksi, ada rentak, ada irama, ada musik yang mengkoneksikan koneksi kalian. Seperti kamu humming ya, bersenandung di dalam fikiran kamu, dia juga mungkin sedang pada waktu yang sama bersenandungkan irama dan lagu kalian. Ada rentak yang mengiringi koneksi energi ini. How to say this ya? Gambaran yang lebih tepat lagi ya. Kamu tahu teman-teman, orang-orang Red Indian ya, Native American, orang Red Indian suka melakukan ritual ya, dengan mengiringi sebuah rentak untuk memanggil hujan ataupun mungkin meraihkan perayaan ya. Ada rentak-rentak yang seperti meditation begitu.
Nah, ketika energi kalian ini terkoneksi, ada rentak dan irama di hatinya yang bergetar-getar ya, seperti memanggil kamu. Dia seperti terkoneksi dengan kamu, memanggil kamu dengan rhythm. Saya tidak tahu bagaimana untuk menjelaskan ini dengan lebih baik, dan saya merasakan dia lakukan ini khususnya di waktu malam. Ada rentak, a humming, sesuatu yang disenandungkan di dalam kepala dan fikiran ataupun hatinya yang sampai kepada kamu. Sehingga mungkin ya kalian di sini ya sedang tidur malam, tiba-tiba dalam pukul 2 pagi, 1:30 pagi, 3 pagi, 4 pagi akan terbangun kerana rentak ini yang dia kirimkan. I don't know you guys ya, kamu lihat ya, sangat sinkron dengan pembukaan kad pertama ini, koneksi. Dia mengkoneksikan energi kalian melalui irama, melalui sebuah rentak. Dan ketika membayangkan kamu, ketika energi kalian terkoneksi, akan ada sebuah muzik, irama dan lagu yang seperti mengiringi energi ini. Nah, ini menjelaskan ya, energi ini yang berputar-putar dari kamu ke dia, dari dia ke kamu, begitu teman-teman ya. Orang ini sering mengiringi energi ini dengan sebuah lagu. Saya pasti ya, dia ada sebuah lagu yang I don't know you guys, mungkin didedikasikan kepada kamu, lagu kamu dan dia, sesuatu yang diciptakan hanya untuk kalian berdua, yang sering disenandungkan ketika dia mengiringi energi ini. Connection. Okey teman-teman, begini ya. Kerana pembacaan hari ini tidak bertema dari pihak kamu, kita cuba cari tahu, siapakah pula yang sedang kamu fokuskan detik ini? Apakah kamu benar-benar sedang fokuskan orang ini? Kerana pembacaan hari ini tidak bertema ya, maka saya tidak tahu, kita lihatkan ya. Siapakah yang sedang kamu fokuskan detik ini? Ketika dia terkoneksi dengan kamu ya, dengan sebuah rentak dan irama, siapakah yang sedang kamu fokuskan? Maaf guys ya, saya juga tidak tahu soalan apa yang perlu ditanya ya, kerana pembacaan hari ini memang tidak bertema. Insight, wow. Be opened to enchantment. Wow, ini begitu amazing sekali teman-teman. Saya cukup merinding hari ini ya. Wow, I got goosebumps. Ini begini teman-teman ya, koneksi, irama dan lagu, dan kamu lihatkan kepada gambar ini. Insight, pemahaman, mendengar sesuatu secara dalaman. Ketika energi kalian terkoneksi dengan sebuah irama dan lagu, gambar ini seolah-olah melihatkan kamu sedang mendengarkan. Juga di waktu malam. Wow, this is so amazing. Seperti energi yang terkoneksi yang kamu dapat feel ya, kamu dapat rasakan sehingga kamu cuba mendengarkan. Nah, walaupun ya, kamu bukan seorang tarot reader ataupun kamu seorang tarot reader, surely you can feel this. Kamu lihatkan kepada gambar ini ya, picture paint 1,000 words. Tidak perlu melihatkan kepada perkataan. Orang ini seolah-olah mendengarkan dengan begitu fokus kerana ada crow ya, burung gagak ini yang begitu fokus mendengarkan sesuatu yang dikirim oleh si dia. Nah, ini secara tidak langsung membuatkan saya memahami ya, bahawa kamu benar-benar terkoneksi dengan orang ini. Nah, ini juga mengindikasikan jarak jauh. Sesuatu yang seperti long distance relationship, terpisah, mungkin sudah ditinggalkan, dan orang ini berada cukup jauh dari kamu. Sedikit energi mengindikasikan keserasian yang menunjukkan mungkin orang ini merupakan pasangan sah kamu sendiri. Kesepian di waktu malam ketika dia mengirimkan rentak dan irama ini, kamu dapat mendengarnya. Insight, pemahaman kamu, kesedaran kamu secara begitu dalam, and you are open to enchantment. Kamu ini terpesona teman-teman. Terpesona ketika kamu terkoneksi dengan irama dan lagu. Nah, mungkin ya di sini ya, ketika lagu ini dimainkan, kalian berdua mungkin memainkan lagu ini pada waktu yang sama, mendengarkan irama ini pada waktu yang sama. Nah, seperti itu. Dia menghantar, kamu menerima. Begitu jelas, kamu fokuskan ya. Mungkin kamu boleh zoom kepada kedua gambar ini yang begitu penting. Ini yang membuatkan energi kalian terkoneksi. Dan masih ada kekuatan cinta. Kamu tahu teman-teman, ketika dia bersendirian ya, happy mengenangkan kamu, dia akan menari-nari. Menari-nari kerana begitu happy. Begitu gembira memikirkan kamu di sini. Nah, walaupun mungkin ada yang sudah terpisah ya,
agak lama. Tetapi ini tidak mematikan koneksi kalian. Wow, ini begitu amazing ya. Saya rasa ketimbang pembacaan tidak bertema yang saya lakukan sebelum ini lebih kuat energinya. Letting go. Wow, teman-teman. Saya tidak tahu ya, menurut kad ini, ada beberapa yang sudah melepaskan hubungan ini, berpasrah, ditinggalkan, mungkin ditinggalkan bertahun-tahun, tetapi kerana energi letting go, berpasrah kepada alam semesta, kamu lihat ya, ada flow of energy. Kalian mungkin mengungkapkannya kata-kata seperti udah malas ya, tidak mahu lagi, hubungan toksik. Ini yang sering diungkapkan. Tetapi tanpa disedari ketika letting go, kerana kamu membebaskan emosi ini. Nah, ketika kita membebaskan emosi ini yang merupakan sebuah bentuk energi, teman-teman, maka energi ini akan mengkoneksikan kalian. Nah, apatah lagi jika sudah berpasrah, letting go of the emotion. Nah, ini yang mewujudkan the law of attraction. Ketika kalian pasrah, melepaskan. Di sini saya melihat dengan jelas, sama ada yang terpisah ya, ada yang memblokir, ada yang tidak berkomunikasi, silent treatment, separation, ada yang sudah memutuskan sepihak, pelbagai energi. Baik teman-teman, untuk kita cari tahu dengan lebih dalam ya, kita cuba lihatkan, apakah yang berlaku di koneksi ini, di hubungan kamu dan dia. Kerana saya tidak tahu teman-teman, apa yang untuk ditanyakan. Kerana readingan ini tidak bertema. I don't know what to ask you guys. So kita lihatkan saja ya, kepada pembukaan kartu-kartu ini, kepada energi hubungan kalian. Kerana di sini ada letting go yang berpasrah, yang sudah melepaskannya, sama ada energi hubungan baik, cinta terlarang, cinta sembunyi-sembunyi, hubungan yang toksik, mungkin dengan seseorang yang cukup egois, apa sahaja teman-teman ya, yang memusingkan kepala kamu detik ini. Kita cuba lihatkan energi hubungan kalian. Teman-teman, maafkan saya ya, kerana ketika melakukan pembacaan, jikalau diizinkannya, saya tidak suka terburu-buru. Nah, jikalau kamu merasakan readingan ini panjang, kamu boleh pause ya, boleh disambung di lain hari, di lain waktu, begitu. Ataupun jikalau ada yang kurang sabaran, drag. Kamu boleh skip, no problem with me, okay guys? Kita tenang saja teman-teman. Adapt. Adapt itu apa teman-teman? Cuba beradaptasi. Mungkin ada perbezaan agama, persefahaman yang memerlukan seseorang untuk beradaptasi. Nah, dengan kehadiran balance and strength, ini saya boleh konfirmasikan ya, seseorang yang dapat beradaptasi dengan baik dengan kamu. Walaupun mungkin kalian mempunyai perbezaan kepercayaan, usia dan sebagainya, kamu dan dia dapat beradaptasi dengan baik. Go within. Kamu tahu teman-teman, ini koneksi hubungan yang sangat kuat. Kerana kamu dengan dia ya, dapat membaca, dapat memahami isi hati masing-masing dengan begitu dalam sehingga ke akarnya, walaupun tanpa banyak berkomunikasi. Ini hubungan yang cukup koneksinya cukup luar biasa ya. Kita akan lihat lagi. Guide. Teman-teman, hubungan kamu dengan dia ini ya, seperti menjadi sebuah petunjuk. Ada bimbingan. Kamu membimbing dia, banyak yang dia pelajari dari kamu, dan banyak juga yang dia tunjuk ajar kepada kamu. Begini teman-teman, hubungan ini merupakan hubungan yang win-win situation. Banyak yang kamu pelajari dari dia, dan banyak yang dia pelajari dari kamu. Tetapi entah kenapa ya, saya menangkap energi kesepian detik ini di hubungan kalian. Mungkin masing-masing ditinggalkan ya, berteman sepi. Mungkin ada yang tidak berkomunikasi, melepaskan ya, letting go. Maka saya menangkap energi kesepian. See the light and be the light. Ada yang cuba beradaptasi sendirian. Nah, jikalau ada di antara kalian ya yang merasakan orang ini pergi memilih orang lain, saya tidak menangkap energi yang dia baik-baik saja ya. Dia seperti mulai menyedari bahawa segala bimbingan, tunjuk ajar, cahaya dan aura yang bercahaya itu datang dari kamu. Orang ini dalam diam ya, walaupun ada yang berjarak, saya menangkap energi yang masih terkoneksi dengan kamu. Saya juga pada waktu yang sama menangkap energi seseorang yang sedang menyesal. Too many cards ya. Yang sedang menyesal, seperti ada kekesalan, ada kesedihan di hatinya.
seperti seseorang yang tidak memperlakukan diri kamu dengan baik. Wow, kamu lihat teman-teman, ada vibration. Vibration itu merupakan getaran ya. Wah, kenapa ya hari ini ya pembacaan yang tidak bertema ini banyak memperlihatkan kepada energi aura dan energi bunyi ya, seperti rhythm, rentak, connection, vibration. Sesuatu yang bergetar teman-teman. Kamu tahu teman-teman, kamu dengan orang ini ya ketika memikirkan satu sama lain, terlepas dari kondisi hubungan kalian ya, hati kamu dan dia ini seperti bergetar. Bergetar-getar atau digetarkan ketika terkoneksi. Kamu dapat mendengarkan dia dari kejauhan. Kamu dapat merasakan emosi dia dari kejauhan. Ketika dia frustasi, ketika dia marah, ketika wujudnya salah faham, ketika ada sesuatu yang tidak baik, semua itu dapat kamu rasakan. Kamu mempunyai kesedaran, pemahaman yang cukup luar biasa. Nah, ketika dia menghantar ya vibrasi dan getaran ini ya, kamu cukup bergetar di sini. Dan dia mulai menyedari ya, tidak ada orang lain yang dapat merasakan koneksi seperti kalian ini. Energi ini seperti tidak dapat dibandingkan dengan orang lain. Ketika jikalau dia menghadirkan orang lain seperti itu ya, ataupun jikalau kamu bersama dengan orang lain detik ini, kamu merasakan energi dengan orang ini cukup luar biasa. Tidak perlu banyak berbicara. Imagination, wow, kamu lihat ya, semua ini begitu sinkron sekali. Memakai perkataan-perkataan yang seperti tidak perlu sebuah aksi, pergerakan, perbicaraan yang jelas. Segala-gala ini lebih kepada psychic energy ya, imagination, vibration, light. Segala-galanya menggunakan rentak, irama, lagu, cahaya, bunyi dan koneksi energi. Saya tidak tahu apa yang berlaku di hubungan kalian, tetapi melihatkan kepada energi-energi di sini ya, boleh dikatakan ada beberapa di antara kamu yang menjalankan hubungan yang berputar-putar, hubungan yang toksik, seseorang yang cukup mementingkan diri. Saya juga menangkap energi itu yang bikin kamu cukup pusing ya, sehingga kamu pasrah dan letting go. Ada yang sama-sama menyetujui ya untuk melepaskan satu sama lain. Tetapi apa yang tidak dilepaskan adalah kekuatan perasaan dan cinta ini. Masih memantau dari kejauhan, memantau kamu di social media seperti itu ya, menggunakan cara-cara lain untuk mengikuti perkembangan kehidupan kamu. Dan saya merasakan seperti kehidupan orang ini ya hanya diwarnai oleh kehadiran kamu. Nah, ini terlepas teman-teman daripada kondisi hubungan kamu, kerana saya tidak mempunyai soalan yang khusus untuk ditanyakan. Yang pasti ada sesuatu yang berlaku, tetapi walau apa pun yang kalian lalui ya, ini seperti hanya memperkuatkan lagi koneksi energi kalian. Saya juga melihat ada pintu-pintu baru yang terbuka ya, seperti kamu mungkin berjumpa dengan orang baru, memulakan hidup yang baru, tetapi kamu seperti masih dihantui oleh bayang-bayang orang ini. Saya menangkap energi seseorang kesepian yang mungkinnya menunjukkan sama ada kamu atau dia atau kedua-duanya yang tinggal bersendirian. Mungkin keluarga itu ramai tetapi jauh. Ada energi kesepian seperti tidak ada orang yang memahami kamu seperti dia. Mencari-cari, banyak pertanyaan di minda kamu yang tidak terjawab. Energi penasaran, ingin tahu, energi frustasi. Saya menangkap energi yang seperti ini di hubungan kamu dan dia. Energi kerinduan, I am. Wow, ini sangat menjawab apa yang saya tanya tadi ya. Seperti dari pihak kamu ya, kamu menjawab apa yang saya tanyakan tadi. I am. Memang sebegini energinya. Ada yang ditinggalkan, masih tidak mencari pengganti, masih merindukan kesepian ya. Kerana jawapannya I am. Memang begini kondisinya. Nah, teman-teman tidak mengapa teman-teman ya. Apapun energi hubungan kalian detik ini, sama ada kamu berpasrah, ya tidak mahu lagi membincangkan isu-isu berkaitan dengan percintaan, mungkin ingin memperbaiki diri, ingin memberikan kesempatan kepada diri kamu, diri dia untuk memperbaiki apapun ya kondisi kamu dan dia detik ini.
Kita lihatkan dengan lebih jauh menggunakan tarot card ini ya. Saya juga tidak tahu soalan apa yang perlu ditanya di sini. Begini teman-teman ya, kerana terlihatkan kepada energi hubungan kalian ini ya. Seperti apakah perasaan dia ke kamu detik ini? Apa yang ingin dia sampaikan ke kamu detik ini? Nah, mungkin seseorang yang kamu mulai fokuskan ya. Apakah yang ingin dia sampaikan kepada kamu detik ini? Dan apakah yang sedang dia rasakan kepada kamu ketika kamu mendengarkan readingan ini? Siapa pun dia ya, apakah yang sedang dia rasakan dan apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu detik ini? Kita lebih memfokuskan kepada vibrasi, getaran. Apa yang dia rasakan, apa yang sedang dia feel, begitu. Wow, kamu mendapat strength ini 2 kali, teman-teman. Sama ada kamu yang berzodiak Leo atau kamu berdiri dengan seseorang yang berzodiak Leo ya. Ini hadir 2 kali. Begitu kuat menunjukkan kekuatan ya, kesabaran yang diperlukan dalam hubungan ini. Kamu berdiri dengan seorang yang cukup charming, tetapi orangnya keras kepala. Orangnya cukup ego, jaim, menjaga image, menjaga reputasi, sangat menjaga harga dirinya, tetapi mempunyai ketulusan dan kesetiaan untuk menakluki kamu. Orang ini benar-benar jatuh cinta dengan kamu, tetapi dengan kehadiran kad ini untuk kali keduanya ya, strength, menunjukkan, saya tak tahu teman-teman ya, saya menangkap energi yang begitu jelas ya. Ada yang menutupi, menyangkal ataupun menafikan perasaan yang dia miliki untuk kamu. Sebenarnya ketika kamu jatuh cinta dengan orang ini, apa yang tidak kamu ketahui, si dia ini menggilai kamu. Tetapi dia cenderung melampirkan atau menampilkan yang dia tidak cintakan kamu. Maka kelihatan seperti kamu yang tergila-gilakan dia. Apa yang tidak kamu ketahui, terdapat rasa cinta yang begitu dalam di dalam hati orang ini. Dia sangat menyayangi kamu. Kehadiran strength menunjukkan seseorang yang benar-benar cukup kepedulian, cukup mementingkan kamu di dalam hatinya. Sama ada kamu berzodiak Leo, atau kamu berdiri dengan seseorang yang berzodiak Leo, atau kalian berdua berzodiak Leo. Wow, ini mengenai hati dan perasaan ya. Orang ini cukup bahagia teman-teman. Sebahagian daripada dia ini mungkin energi mantan isteri atau suami yang pernah memiliki keluarga, sharing anak-anak dengan kamu. Sebahagian kecil ya. Sama ada dia mungkin ya pasangan sah kamu sendiri, energi mantan, ataupun saya merasakan dia sering memimpikan ya, bagaimanakah rasanya untuk berkeluarga dengan kamu jikalau hubungan diizinkan, tidak ada perbezaan agama, usia dan sebagainya, tidak memiliki halangan. Dia sudah membayangkan ya, membina sebuah keluarga yang bahagia dengan kamu. Nah, sekali lagi, orang ini juga sering mengimajinasikan ya, bagaimanakah wajah anak-anak kalian. Dia sering membayangkan kombinasi kamu dan dia. Sering membayangkan ya, jikalau memiliki sebuah keluarga yang bahagia, mempunyai anak-anak dengan kamu. Dia ingin anak yang ramai dengan kamu ya. Dengan kehadiran Ten of Cups ini sekali lagi menunjukkan energi koneksi. Kalian berdua ini memang terkoneksi. Tidak kira lah ya dipisahkan, terpaksa dipisahkan, mungkin tidak mendapat dukungan keluarga dan sebagainya. Kamu dengan dia terkoneksi dengan begitu kuat. Kerana Ten of Cups ini hadir bersebelahan dengan kekuatan, strength. Page of Pentacles. Teman-teman, orang ini sebenarnya ya, benar-benar cukup tulus mencintai kamu. Dari segi perasaannya, merupakan perasaan yang jangka panjang. Tetapi entah kenapa ya, dia perlu berhati-hati all the time. Perlu berjaga-jaga, caution. Seperti segala yang dia lakukan, perhatian yang dia berikan, dia perlu memantau keadaan sekeliling. Tidak diperhatikan oleh pasangannya, pasangan kamu seperti itu. Tidak diperhatikan atau ditangkap oleh orang lain. Segala pergerakan matanya, segala kelakuannya, perilakunya akan dijalankan dengan penuh ketelitian dan berhati-hati agar tidak ketahuan. Tetapi ketika orang tidak memandang,
Mungkin tidak ada orang yang memandang ke arah kalian. Orang ini akan cukup curi pandang kepada kamu dan seperti really scanning you, ya. Dari segi melepaskan kerinduan, benar-benar mengambil kesempatan itu untuk melihat kamu dengan baik. Tetapi dia cukup berhati-hati, penuh dengan perencanaan ke arah kamu. Dia sedar, jikalau dia tidak berhati-hati, dia mungkin akan kehilangan kamu. Saya menangkap energi seseorang yang ingin menua dengan kamu, yang sudah menganggap kamu ini seperti life partner si dia. Dia cukup sayang dengan kamu, ya. Cukup sayang, cukup setia, ingin bersama-sama dengan kamu. Nah, beberapa di antara kamu di sini mungkin merupakan rakan kongsi, hadir di lingkungan pekerjaan yang sama. Mungkin ya kamu bekerja sama di sebuah kantor, ya, tempat kerja yang sama. Tidak kiralah apa pekerjaan kalian, ya. Ataupun kalian ini sering berselisih ketika pergi ke tempat kerja, pulang dari kerja. Kamu mungkin akan melalui tempat kerja orang ini. Atau dia mungkin akan memandang ke arah tempat kerja kamu. Dia akan memandang seperti sebuah ritual. Pandang ke arah tempat kerja kamu, baru dia akan pulang ke rumah. Entah kenapa, ya, saya menarik energi yang seperti itu. Secara sebuah terapi untuk melepaskan rindunya. Mungkin dia lalu di tempat kerja kamu atau kamu lalu di tempat kerja dia. Dia pasti akan memandang, ya, ke arah tempat kerja kamu jikalau tidak berjauhan. Ataupun jikalau kalian mempunyai pekerjaan yang similar, yang agak sama, ketika dia bekerja, melakukan sesuatu yang sama, dia akan memikirkan kamu. Orang ini energinya sering terkoneksi dengan kamu kerana tidak kiralah apa yang dia lakukan, ada saja yang dikaitkan dengan kamu di sini. Ketika mendengarkan lagu, ketika dia mandi, ketika dia memandu, apa saja yang dia lakukan. Ketika dia bekerja, jikalau dia bercucuk tanam, ya, mungkin bekerja sebagai melakukan pekerjaan seperti pertanian. Semua sesuatu itu akan difikirkan tentang kamu. I don't know why. Ada kaitan, ya, membuatkan energi kalian sering terkoneksi. Sebenarnya teman-teman, ya, ada kelelahan di hatinya. Kamu juga begitu. Tetapi masalahnya, walaupun ada kelelahan, energi yang seperti letting go dan berputus asa, tetapi masih cuba bertahan. Walaupun menjaga jarak, membatasi komunikasi, tetapi akan mencuri ruang, mencuri kesempatan, ya, untuk mendatangi kamu, mencari tahu. Hubungan ini cukup pelik sekali, ya. Kalian akan tidak berkomunikasi untuk suatu jangka waktu, mungkin 2-3 bulan tidak berkomunikasi, mungkin juga ada yang seperti 4-5 bulan, tetapi kemudiannya akan ada yang duluan berkomunikasi. Maka memperlihatkan tidak kiralah bagaimana kamu membina jarak, ya, menjaga batasan dan sebagainya, tetapi kalian akan tetap berkomunikasi atau bertemu di akhirnya. Hubungan yang sukar untuk diputuskan. Mungkin dia, mungkin kamu yang ingin menjedahkan hubungan ini. Mungkin kamu yang mencuba je ke arah itu atau dia yang mencuba ke arah itu, tetapi akhirnya akan terkoneksi kembali. Sama ada daripada lingkungan pertemanan kamu yang membantu atau lingkungan pertemanan dia yang membantu. Ketika kalian menjaga jarak, ya, membatasi komunikasi dan sebagainya, orang ini akan cuba mencari kesempatan untuk menarik perhatian kamu kembali. Dia tidak mahu jikalau kamu abaikan, tidak mengendahkan dia. Dia akan mencari cara. Kenapa, teman-teman? Kerana dia cukup menyayangi kamu. Dia cukup menyayangi kamu. Orang ini sangat mengagumi kamu dan ingin memberikan kebahagiaan penuh kepada kamu. Dan dia juga sedar, ya, kamu mungkin mendiamkan ini seperti biasa. Tetapi dia sedar kebahagiaan itu di hati kamu ini adalah dia. Dia cukup sayang kepada kamu. Dia sudah menganggap kamu ratu dan raja di hatinya. Maka dia seperti akan tetap memperjuangkan kamu, tidak kiralah apapun badai yang melanda. Di sini saya merasakan, ya, untuk kamu yang para cewek, ya, kamu banyak membantu si dia ini dari segi keuangan. Sebahagian kecil pula, lelaki yang menontonnya, kamu juga turut membantu dia agar keadaan dia dapat dikekalkan. Segala keinginan, keperluan itu dipenuhi. Kamu membantu dari segi keuangan kerana ada rasa sayang. Ya, menyampah itu menyampah, ya, jelek itu jelek, tetapi tetap ada rasa sayang. Maka sama ada kamu wanita atau lelaki yang menuntut, kamu tetap membantu dia. Ketika dia meminta bantuan kamu dari segi keuangan, pasti akan kamu berikan. Ya, mungkin kamu akan marah-marah, ya, tetapi itu hanya di bibir. Tetapi hati kamu tetap membantu si dia ini.
Saya juga merasa ya hubungan ini dipantau oleh seorang sosok orang tua yang berkedudukan. Hubungan kalian ini dipantau atau mungkin dikontrol oleh seorang wanita tua yang berkedudukan. Orang tua ini banyak orangnya mapan. Tetapi dia cukup cerewet ya. Maka ada sedikit gangguan saya rasakan daripada sosok orang tua ini. Saya tak tahu siapa. Yang seperti mengontrol agar kamu atau dia tidak begitu rapat dengan satu sama lain. Nah, ini membuatkan kamu dan dia cukup sedih. Hubungan yang dipantau oleh seorang sosok orang tua wanita. Nah, ini mungkin seorang sosok ibu, makcik ya. I don't know. Kakak begitu. Cukup memantau sekali hubungan ini. Tidak ada yang terlepas pandang daripada mata beliau ya, untuk memfokuskan ke arah hubungan kalian ini. Knight of Pentacles. Orang ini sangat ingin berjumpa dengan kamu, teman-teman. Tetapi ketika dia membuat planning, membuat perencanaan untuk datang berjumpa dengan kamu, ada sesuatu yang terjadi, membuatkan dia terpaksa menunda. Saya tidak tahu sama ada kerana sosok orang tua ini yang melarang, membuatkan dia benar-benar mencari cara untuk menggapai kamu, memberikan kamu kabar, mencari kamu, memberikan kamu sesuatu. Kerana di sini jelas terlihat ya, walaupun dia cukup sibuk dengan pekerjaannya, dia tetap akan mencari cara untuk mendekati kamu. Tetapi pergerakan dia ini kepada kamu ini cukup perlahan. Orang ini ya, ketika dia datang mencari kamu, dia seperti terjumpa sebuah kedamaian. Kerana ketika bertemu dengan kamu, vibrasi kalian ini selaras. Cukup tenang, cukup asik sekali. Dan dia cukup bahagia ketika dia dapat bertemu dengan kamu. Seperti terjumpa dengan soulmate-nya begitu ya. Dia akan tetap mengarah kepada kamu. Tetapi pergerakan dia ini dibatasi. Maka banyak penundaan. Dia sangat ingin detik ini ya, saya menangkap energi yang seperti berusaha. I don't know what happened ya dengan pertemuan ini. Mungkin untuk kamu yang sering bertemu, mungkin kamu jarang bertemu, dia ingin kamu lanjutkan. Cuba usahakan untuk bertemu, mungkin ya dalam sebulan itu 3 kali, seminggu itu sekali, begitu teman-teman. Dia tidak mahu jikalau diputuskan. Dia tidak mahu jikalau tidak ada usaha, tidak ada kabar dari kamu, tidak ada berita dari kamu. Sekurang-kurangnya dia merasakan jikalau kamu tidak dapat menerimanya, jikalau ini hubungan toksik. Keep it as friends. Kekalkan sebagai sahabat. Nah, jikalau kamu merasakan feeling kamu kepada orang ini cukup kuat, maka then you got no choice but to putuskan. Letting go. Tetapi daripada hasrat si dia ini ya, saya merasakan dia cukup bahagia dengan kamu dan dia tidak mahu terputus koneksi dengan kamu. Jikalau ada yang sedang memblokir orang ini detik ini ya, saya merasakan dia cukup sedih, kepikiran, mengapakah dia diblokir, mengapakah kamu menjaga jarak. Dia tahu sebenarnya, tetapi tidak dapat menerima hakikat ini. Bottom of the deck. Nah, tidak lama lagi teman-teman ya, dengan kehadiran Sagittarius ini, the Eight of Wands, menunjukkan akan ada pergerakan atau kabar berita yang cukup cepat yang akan datang menghampiri kamu. Nah, kerana ini zodiak Sagittarius yang mengindikasikan ke hujung tahun, teman-teman. Dalam bulan pertengahan bulan ataupun akhir bulan November ke 21, maybe a little bit more to the end of December, begitu ya, di akhir December. Kamu akan menerima kabar berita di hujung tahun ini daripada seseorang ini. Saya tidak tahu teman-teman, kerana readingan ini tidak bertema. Saya tidak tahu sama ada kamu terputus koneksi, lost contact ataupun sebagainya ya. Terlihat hubungan yang berenggang ya. Seseorang yang pergi jauh dari kamu. Wow, ini kesedihan ini teman-teman. Kesedihan merindukan kamu ya. Ada sakit hati, ada salah faham yang tidak diselesaikan sehinggalah detik ini. Seseorang yang cuba healing, menyembuhkan luka di hatinya, dan dia juga tahu dia sangat mengecewakan kamu di sini ya. Dan kini dia ingin seperti kembali untuk membuktikan, untuk mendapatkan kembali kepercayaan kamu, menyelesaikan isu-isu di antara kalian, kerana ini merupakan hubungan jangka panjang teman-teman. Orang ini sentiasa akan include you ya. Dia akan menjadikan kamu bahagian daripada hidupnya. Dia tidak akan lepaskan kamu di sini. Banyak salah faham, banyak penundaan, sakit hati, internal problem, kekecewaan, harapan yang tidak terlaksana, janji-janji yang tidak dipenuhi.
kekecewaan ya, sehingga sama ada kamu ataupun dia yang tinggal pergi meninggalkan ya. Beberapa di antara kamu di sini mungkin ditinggalkan oleh pasangan ya. Kamu terpaksa membesarkan anak-anak sendirian. Ada energi itu di sini. Nah, kamu akan menerima kabar ini di hujung tahun, teman-teman. Sebenarnya saya tidak begitu menyarankan ya kepada divine timing ini ya, kerana itu pun divine timing, terletak kepada alam semesta ataupun di tangan Tuhan ya. Maka di sini akan berlaku sesuatu yang orang ini sendiri tidak tahu ya, apakah rencana dia ke depannya. Tetapi dia tahu dia harus bertindak dengan cepat, mengabari kamu dan mendatangi kamu kerana perasaan itu masih lagi hidup. Perasaan yang masih lagi tertarik dengan kamu, masih jatuh cinta. Dari segi perasaan, orang ini cukup tertarik dengan kamu. Nah, di sini memperlihatkan hubungan jarak jauh ya. Seseorang yang sangat berjauhan dengan kamu, tetapi walaupun sedang terjedah, memutuskan, dia sering bergerak ke arah kamu sebenarnya. Walaupun dia membelakangi kamu, tetapi sebenarnya energi si dia ini terkoneksi dengan kamu dan mengarahkan ke arah kamu. Dari segi perasaan, teman-teman, saya boleh pastikan orang ini masih sangat menyayangi kamu di sini. Energi terkuat yang terbaca di sini merupakan Taurus, Leo. Taurus, Leo cukup kuat ya. Virgo, Sagittarius dan juga kehadiran zodiak yang lain seperti Capricorn, Taurus, Virgo. Gemini, Libra, Aquarius lebih ke arah Libra. Aries, Leo, Sagittarius. Pisces, Cancer, Scorpio lebih ke arah Pisces ya. Ten of Cups. Baik teman-teman, ini hanya merupakan energi sahaja. Kita cuba lihatkan teman-teman ya. To the next level. Aksi apakah yang akan kamu terima? Kerana Eight of Wands ini ya, saya juga ingin bertanya, aksi apakah yang akan kamu terima tidak lama lagi? Ataupun dalam waktu yang terdekat ini, daripada si dia ini yang masih menyimpan perasaan, penuh dengan perencanaan, dan masih menyimpan perasaan hatinya kepada kamu. Ini kad yang terbuka sendiri ya, The Letter. Teman-teman, dalam waktu yang terdekat ini ya, wow, ini energi yang saya merasakan orang ini pernah menghubungi kamu. Mungkin pernah menghantar email. Tetapi surat ini, email ini tidak kamu baca. Sama ada kamu memilih untuk tidak mengendak atau mengabaikan surat atau email ini, mengabaikan textingannya, ataupun kamu baca dengan penuh rasa frustasi. Entah mengapa ya, saya menangkap energi yang seperti ini. Tetapi ke depannya nanti teman-teman ya, saya merasakan akan ada attempt, percubaan kembali ya, untuk menghubungi kamu dalam waktu terdekat ini. Kamu akan mendapat kabar berita dari orang ini, mungkin dari bentuk email, texting, sesuatu yang dihantar kepada kamu ya, dalam waktu terdekat ini. Dan kali ini, kamu akan membaca ya, apa yang dihantar. Saya tidak tahu ya, saya menangkap sedikit energi seperti sepucuk surat yang dikirimkan. Tetapi, I don't know you guys, it's really weird ya. Email ataupun surat ini tidak sampai ke tangan kamu. Nah, apakah ada penglibatan orang tua ini yang mungkin ya, mungkin surat ini jatuh ke tangannya? I don't know you guys, ada sedikit energi itu yang membuatkan mungkin ya tidak disampaikan kepada kamu. Nah, ini yang menimbulkan salah faham, communication breakdown ya. Mungkin sepucuk surat itu, utusan itu tidak sampai ke tangan kamu. I don't know guys, saya menangkap energi yang seperti itu ya. Mungkin sampai ke tangan makcik kamu, ibu kamu, kakak kamu atau kakak dia, ibu dia ya, yang menghalang koneksi hubungan ini. The Rider. Pasti datang ya teman-teman. Sama ada bentuk komunikasi, saya pasti orang ini akan mendatangi kamu dengan cepat. Dia akan memperbetulkan keadaan dan make sure yang kamu faham isi surat ini, apa yang perlu dijelaskan. Untuk memperjelaskannya segala salah faham, saya juga menangkap sedikit energi ya. Akan ada orang yang akan, I don't know you guys, tiba-tiba menangkap energi ini ya. Jikalau dia berhutang dengan kamu, mungkin dia tidak dapat melangsakan hutang itu dengan penuh, tetapi akan seperti membayar sedikit demi sedikit. Datang untuk jadikan uang itu sebagai alasan untuk bertemu dengan kamu dan akan membayar uang itu sedikit demi sedikit. Nah, walaupun sedikit demi sedikit dijadikan alasan untuk datang bertemu dengan kamu.
Saya menangkap energi yang seperti itu ya, kerana ini pembacaan umum teman-teman ya. Dan kamu sepertinya sangat appreciate ya, sangat menghargai atas usaha yang diberikan. Mountain ya. Pergerakan ini sudah lama ditunda. Mungkin kerana jarak jauh ataupun kedegilan masing-masing yang seperti memblokir ya pertemuan ini. Saya merasakan walaupun ada pertemuan nanti dengan kamu, lebih ke arah kamu teman-teman ya. Kamu masih cuba seperti membina jarak, membina batasan kerana kamu rasa sama ada kamu mempertimbangkan dia, tidak mahu menyambung melanjutkan hubungan ini dengan orang yang sama, atau kamu merasakan jarak jauh ini hanya menyukarkan kamu. Kedepannya, keputusan itu bukan berada di tangan dia, tetapi lebih ke arah kamu. Kamu seperti mulai berfikir, sama ada hubungan ini baik atau tidak untuk dilanjutkan. Kerana kamu merasakan jika ditimbangkan ya, mungkin ini tidak akan menguntungkan kamu. Maka kedepannya, lebih ke arah kamu ya, yang seperti memblokir ya, agar orang ini tidak terus-terusan mengganggu kamu. Nah, ada sedikit energi itu. Tetapi dia tetap akan datang dan pergi dalam hidup kamu, mengganggu kamu terus. Tetapi kamu menjaga jarak. Sudah wujud kedegilan ya. Kamu seperti tidak mahu lagi berpaling. Kamu tidak mahu lagi seperti melembutkan hati kamu, memberi ruang kepada orang ini. Nah, I don't know you guys. Saya menangkap energi yang seperti itu kerana kamu benar-benar letting go. Kamu ingin memulakan sesuatu yang baru. Maka ketika dia datang dan pergi, kamu hanya mungkin ya akan menganggap dia sebatas seorang teman. Nah, di sini teman-teman masih akan ada pertemuan ya. Kamu akan lebih seperti bersosialisasi ya dengan orang banyak. Seperti berkenalan dengan orang baru. I don't know whether I mentioned the word right ya. Kamu akan bersosial dengan orang-orang baru. Kerana kamu seperti tidak lagi melimitkan pertemuan kamu. Kebanyakan kamu di sini ya, tidak banyak bergerak, sering berada di rumah. Kini kamu mempunyai a change of mindset. Kamu mulai keluar rumah, berkenalan dan bertemu dengan orang banyak. Banyak kawan-kawan baru, maka kamu mempunyai perubahan dari segi pemikiran. Tidak lagi begitu tertakluk dengan si dia. Tetapi koneksi kalian ini masih berjalan. Ketika dia datang mengejar kamu, kamu membina batasan. Ini lebih ke arah kamu, teman-teman. Nah, pembacaan yang tidak bertema ini mungkin tidak akan resonate dengan semua orang. Kerana ini akan menarik energi orang banyak. Kamu sesuaikan saja ya, teman-teman ya, dengan energi masing-masing. Wow. Inginkan sebuah pertemuan yang sering ditunda. Wow. Pemikiran yang begitu ribet ya di sini ya. Pemikiran yang benar-benar terganggu, anxiety, kekeliruan, kekecohan dalam fikiran kamu ya. Beberapa di antara kamu di sini walaupun ingin move on ya, bertemu dengan orang banyak, kamu seperti sangat-sangat terganggu. Dan saya boleh terangkan energi ini ya. Sangat terganggu ya, terpuruk. Ini kerana energi yang sering terkoneksi dengan dia. Orang ini akan terus-terusan mengganggu kamu. Dan beberapa di antara kamu juga perlu bertungkus lumus ya, memastikan kemasukan keuangan itu stabil. Mungkin untuk anak-anak, kamu rasa kamu seperti berjuang sendirian di sini. Tidak ada yang mengendahkan kamu, orang mengabaikan kamu. Kamu perlu mencari keuangan itu ya, sendirian. Kamu sudah begitu lelah, teman-teman. Keadaan ini sudah berjalan dengan agak lama ya, menjadikan kamu seorang yang berpasrah, tertutup, terikat dengan koneksi masa lalu. Dan kini teman-teman ya, saya merasakan akan ada transformasi. Ada transformasi dalam kehidupan kamu ya. Kamu berjuang seorang diri. Kamu merasakan orang ini tidak membantu. Maka mengapakah perlu dilanjutkan? Ketika ada butuhnya, dia akan kembali. Ketika dia baik-baik saja, dia mungkin tidak akan mengendahkan kamu. Maka kamu berjuang bersendirian di sini ya. Tetapi kamu ada kekuatan ya untuk stabil. Kamu ada kekuatan untuk berjaya. Walaupun kondisi kamu sekarang ini benar-benar kucak-kacir ya. Seperti benar-benar anxiety, depressed. You feel like you're alone. Ditinggalkan ya. Kamu merasakan tidak ada yang membantu di sini. Apa yang tidak kamu sedar, kondisi ini akan bertransformasi. Akan ada satu awal mula yang baru untuk kamu. Kamu tahu teman-teman, untuk kamu yang memiliki anak ya, ini merupakan sebuah keberkahan. Kerana anak-anak kamu, malaikat pelindung, Tuhan ya, akan sentiasa menampung keperluan kamu di sini. Anak-anak kamu merupakan keberkahan dalam hidup kamu. Baik teman-teman, melalui pembacaan yang tidak bertema ini,
kita akan cuba dengarkan luahan perasaan orang ini ke kamu. Sesuatu yang perlu kamu dengarkan dari energi kata-kata dia ke kamu detik ini. Energi kata-kata yang masih lagi terkoneksi. Kita cuba cari tahu ya. Sebelum saya tamatkan ya readingan hari ini, readingan yang tidak bertema ini, kita cuba cari tahu melalui luahan kata-katanya ke kamu. Apa saja yang ingin dia luahkan? Nah, kamu lihat sendiri teman-teman, why can't I move on from you? Orang ini teman-teman ya, walaupun mungkin kamu merasa sangat benci dengan dia ya, dia merasakan begitu sukar untuk move on dari kamu. Jikalau hubungan ini cinta terlarang, cinta sembunyi-sembunyi, dia merasakan kesukaran untuk melupakan kamu. Kamu masih mendengarkan dia. Dia menghantar irama dan lagu rentak-rentak ini untuk menghidupkan lagi ya semangat cinta kalian. Why do I feel this way? Dia juga tertanya-tanya mengapa dia gagal move on. Mengapakah dia berterusan begini memikirkan kamu? Nah, kamu lihat ya daripada luahan kata-katanya kepada kamu melalui pembacaan yang tidak bertema ini. I can't express myself. Dia gagal mengekspresikan emosinya kepada kamu. Maka apa yang dilakukan seperti The Red Indians ya, dia melakukan melalui rentak-rentak irama dan lagu, dan dia menghantar vibrasi, getaran kepada kamu. Kerana orang ini seperti cukup kaku, cukup dingin, dia tidak tahu mengungkapkan kerinduan, rasa cintanya kepada kamu. Nah, kad-kad ini begitu sinkron. Kita akan buka lagi teman-teman ya. I wish I could be fully honest with you. Nah, ini dari tadi ya, saya merasakan seseorang yang tertutup, menyangkal perasaan dia kepada kamu, sebenarnya ada keinginan untuk benar-benar berterus terang dan bersikap jujur akan perasaannya kepada kamu. Tetapi mungkin ya dia merasakan ini bukan momen yang tepat. Dia masih tidak dapat membuka dirinya untuk berterus terang dengan kamu bahawa dia sangat mencintai kamu, bahawa cinta ini sebenarnya berbalas. You are so different from everyone around me. Walaupun ada kecerewetan kamu ya, kamu ini mungkin agak tegas, agak sukar ya, tetapi dia merasakan kamu ini cukup berbeza. Jika ditimbangkan secara keseluruhan, kamu ini cukup berbeza daripada orang-orang yang dia kenali. Ada sedikit energi yang mengindikasikan walaupun keluarganya sendiri tidak melayan si dia dengan penuh keprihatinan seperti kamu yang cukup menyayangi dia. Kamu cukup menyayangi orang ini ya dengan kehadiran Empress tadi, dan dia juga cukup menyayangi kamu. Don't put up with my BS. Dia menyarankan agar kamu tidak seperti, dia rasa kamu ini cukup sabar ya. Cukup sabar dengan perilaku dia yang menjengkelkan. Dia sebenarnya tidak mahu kamu begitu bersabar akan perangainya, bersabar akan perilakunya. Dia seolah-olah mengizinkan kamu untuk letting go. Tidak perlu bersabar akan perilakunya yang tidak baik. Nah, di sini orang ini secara tidak langsung ya mengungkapkan bahawa jika ditimbang teman-teman ya, perilaku, kelakuan kamu ini jauh lebih baik daripada dirinya. Drama. Teman-teman, dia merasakan dia banyak mewujudkan drama dalam hubungan ini. Dia merasakan banyak perilaku dia yang menimbulkan banyak drama dalam hubungan ini, yang hasilnya terjadi kerana sikap dia. Dia sedar itu. Dia ingin kamu tahu, dia sedar banyak drama yang terjadi di hubungan kalian disebabkan oleh dirinya. Nah, melalui pembacaan yang tidak bertema ini ya, saya tidak tahu energi siapa yang ketarik. I'm not sure you guys ya. Tetapi kita akan membuka beberapa initial dan kita cuba lihatkan ya. Mungkin ada initial kamu ataupun orang-orang yang kamu rasa dapat kaitkan energi pembacaan ini dengan si dia. Kita cuba lihat ya. Di sini ada huruf I, India, X, X-ray, ada huruf W, T, Tango, Q, Quebec, E, Echo, A, Alpha, F, Foxtrot, L, Lima, M, Mike, B, Bravo, ada huruf N, Norway,
ada huruf O Oscar dan C Charlie. Baik teman-teman, di sini ya jelas terlihat ya daripada energi ini ya, juga terdapat beberapa di antara orang ini yang banyak membohongi kamu. Sama ada dia membohongi kamu dengan cara baik ataupun alasan yang tidak baik, pembohongan itu tetap pembohongan. Ada beberapa yang sama ada membohongi dirinya kerana dia mencintai kamu ataupun hubungan yang terlalu banyak bohongnya. Orang ini banyak berahsia dan banyak membohongi kamu. Nah, alasan-alasan itu terletak di dirinya yang cukup berdrama. Saya tidak pasti teman-teman, apakah kerana ini bohong-bohong yang tertentu ataupun bohong-bohong yang melibatkan orang lain. I don't know you guys ya, kerana ini pembacaan yang tidak bertema. CONIXWTQEAFLM dan B. Baik teman-teman, pembacaan yang sudah cukup panjang ya walaupun tidak bertema. Saya harap kelihatan ya. Sampai di sini dahulu untuk readingan hari ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Sentiasa bersemangat and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya and I will see you guys in my next video. Bye, take good care.